Nasi Maruf. Yoho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kalian lagi stay channelnya Nasi Maruf. Oke, kebetulan sore-sore nih ya, lagi nyerok-nyerok kutu air. Jadi semalam itu kan saya bikin video jelasin kalau saya tuh ngasih tahu kalau saya ngebom kutu air itu kenapa bisa tiap hari. Itu salah satunya pakai kotoran burung puyuh ya. Nah terus mungkin karena saya ngasih thumbnailnya itu wah banget, sampai saya tuh ada berapa orang ya, dua orang kah, debat terus di komentar itu. Saya sih senang-senang aja karena kan semakin sering dia komentar kan rating saya semakin naik gitu. Interaksi sama penontonnya. Jadi bahkan beberapa kali saya pin ternyata dihapus lagi. Kalau saya sih terbuka ya, karena kan memang untuk sebuah konten ya, dan saya ngerasa itu bukan hal menipu ya, karena kan bisa dibilang itu teknik marketing sebuah video biar video kita itu mendapatkan penonton yang banyak ya. Karena emang saya ngebomnya pakai ini, kan saya kasih tahu rahasia ngebom saya itu pakai kotoran puyuh, kan ada di ada di videonya. Cuman mungkin kena baper aja, dan saya tanggapi juga sih. Saya tanggapin komentar-komentarnya satu persatu, pokoknya saya tanggapin lah. Mulai dari yang pro dan yang kontra. Nah, untuk yang kontra saya ucapin terima kasih banyak, karena komentar-komentar kalian itu membuat saya lebih aktif lagi untuk ngecek YouTube. Biasanya kalau sehari itu ngecek YouTube agak jarang, dan kali ini saya lagi ngecek sambil nyerok lah ya, nyerok sore. Nah nih guys, karena kalau di wadah ini kebetulan kan, oh ya tuh ya, ada temboknya. Sekalian juga jawab untuk wadah kutu air yang di sini itu kena mataharinya berapa jam. Kalau dibilang berapa jam, karena kan di sana itu timur ya, timur barat ya, mungkin mulai matahari kena itu sekitar jam 8 ya, jam 8 sampai jam 12. Terus di situ ada tembok juga, ada tembok mungkin sampai jam 2 katanya. Jadi mungkin itu ya durasi kena mataharinya. Cuman uniknya di sini wadah yang ini itu mau pagi, siang, sore kutu airnya itu masih bisa dilihat, lain sama yang ada di box kulkas. Makanya di box kulkas jarang banget saya update, karena kalau misalnya terlalu pagi juga masih ngantuk juga saya, jadi masih belum mood untuk nge-review. Mungkin insya Allah besok saya review kutu air yang di sana. Itu banyak banget kutu air anakannya yang terlihat. Kalau di sini memang kebetulan kelihatan terus kutu airnya. Nah ini guys, jadi kalau kutu air yang di sini tuh kebetulan kelihatan terus ya, dan kayak gini nih, tuh ya, nggak fokus. Sebentar. Oke, kayaknya agak susah untuk fokusnya. Gini aja, ini kan wadah masih kosong nih, kita akan serok sore untuk kebutuhan konten ya. Untuk kebutuhan konten kutu air yang ada di wadah ini. Nah tuh ya. Nah ini tinggal diserok. Sini juga ada nih ya, kita tinggal serok terus saja. Lebih banyak sih di pinggir-pinggir dia. Nah sampai ada yang komen gini, mana kutu air lu, tunjukin aja, serok terus taruh di taruh di aqua gelas, nggak usah clickbait. Masalahnya kalau ditaruh di aqua gelas mati kutu airnya, karena kan ke pampet gitu kan, ketumpuk-tumpuk. Saya lebih suka kutu air tuh di kayak giniin itu. Bahkan kalau ada yang beli pun, misalnya banyak nih ya yang nonton di channel ini kemudian datang beli, ya saya kasih yang kayak gini aja. Jadi saya serok-serokin dulu tuh. Ngapain juga saya kasih lihat yang dalam bentuk gelas cup, kasihan kutu airnya mati masalahnya.
Logikanya gini, ini kan kutu air hewan kecil-kecil ya, terus ditumpuk dalam keadaan kering, dipakai wadah aqua gelas gitu, pakai wadah aqua gelas. Nah, bisa dipastiin kutu air yang di paling bawah itu potensi hidupnya itu sedikit. Nah, jadi banyak yang mati kemungkinan gitu. Kalau kayak gini kan tuh hidup ya, hidup dan banyak. Dan ini kalau udah diserokin, kita tinggal tunggu sebentar, itu ada lagi guys. Tuh, ini masih ada lagi. Tuh, ini terus aja kayak gini. Pokoknya tiap hari nih saya nyerokin kayak gini tuh. Nanti kalau udah malam yang kutu airnya nggak laku atau sisa-sisa, kita balikin lagi ke sini. Udah gitu aja setiap hari. Tuh, ada lagi. Tuh ya, kalian bisa lihat tuh. Ada lagi. Nggak perlu saya sendokin lah ya. Tuh. Nah, ini kutu airnya tuh ya. Sampai di udah mana kutu airnya? Wah. Yang dulu juga pernah ada tuh, aduh lupa saya namanya siapa. Jadi saya kan sering bahas kutu air pakai sendok ya. Gitu, udah mana kutu airnya yang sesendok kering. Akhirnya ya saya nyerah juga kan, udah saya bikin aja video, saya kumpulin terus saya sendokin nih sesendok kayak gitu. Ya sebenarnya bukan maksud saya kutu airnya itu nggak ada satu takar atau satu gelas atau satu sendok, bukan masalah itu. Lebih ke apa namanya, isi materinya aja, lebih ke isi materi. Kalau kutu air dengan metode seperti ini tuh bisa ngebum tiap hari, itu aja. Jadi mungkin buat kalian yang baru ketemu channel saya, mendingan kalian nonton dulu video-video lainnya deh, karena video ini tuh berurutan ya. Dari episode pertama saya bikin konten tentang kutu air itu berkelanjutan terus bahkan sampai perkembangannya mulai dari pakai baskom, kemudian nambah baskom sampai 20 baskom, terus nambah pakai box kulkas sampai sekarang box kulkasnya itu ada 4, plus ini nambah satu kolam terpal. Dan itu wow, alhamdulillah juga sih proses dari teman-teman juga. Jadi banyak banget yang komentar pakai ini pakai itu, jadi saya punya banyak bahan sampai disaranin untuk bikin ini juga salah satu saran dari teman-teman nih. Terpal ini itu juga salah satu saran dari teman-teman untuk bikin. Sampai saya pikir bikin nggak ya, kalau bikin tempatnya di mana gitu. Akhirnya yang awalnya di sini tempat pakai box kulkasnya saya pindah, saya bikin. Nah itu juga gara-gara teman-teman semua yang komentar ngasih ide-ide apa aja yang bisa saya lakukan untuk continue membuat konten tentang kutu air. Ini masih mau saya serokin lagi atau enggak nih ya? Males banget sebenarnya ngeladenin apa namanya, tapi nggak apa-apa. Kita anggap ini adalah sebagai bagian dari membuat konten. Ini kita pokoknya serok terus begini tiap hari ya. Tiap hari sesuai sama kebutuhan aja. Biasanya kayak saya nyerok itu pagi-pagi. Habis sholat subuh saya nyerok. Tuh, masih ada lagi. Ini kalau kita tumplek ya. Tuh, masih. Nah, kita taruh lagi. Nah, ini dia guys. Apa perlu saya takarin juga pakai kayak gini sendok? Enggak lah ya, kusel lah ya. Ini juga sudah menjawab tuh ya. Sampai gerumpul merah itu. Karena ini udah sore dan potensi pembelinya itu sedikit kalau udah sore kayak gini. Jadi ya udah kita balikin lagi aja kutu airnya. Cuma buat konten. Aduh nggak penting banget ini ya Allah. Jadi informasi tambahan yang bisa saya kasih di video ini adalah kalau hujan, ya ingat ya, kalau hujan langsung disiram kotoran burung puyuh lagi. Itu aja sih treatmentnya. Dan sebelum kita tinggal, kita kasih suplemen dulu. Suplemen kotoran burung puyuhnya. Kita aduk-aduk. Tuh ya guys, disebar merata pojok-pojok. Biasanya di pojok-pojok ini yang paling banyak bersarang kutu airnya. Tuh pojok-pojok sini, pojok-pojok sana. Tuh. Udah. Oke. Tambahan buat genep-genepin videonya. Jadi kita akan coba review yang ada di box kulkas ya. Sebenarnya tadi pagi itu kelihatan anak-anak udah mulai banyak banget. Pengen saya bikin video tadi pagi sih, cuman banyak banget nganter bareng, nganter pesanan juga. Sama itu tadi asik balesin komentar-komentar yang ada di kolom komentar YouTube. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau yang wadah ini dan wadah ini tuh kalau sore-sore kayak gini tuh nggak kelihatan.
Tapi kalau wadah ini, yang ini wadahnya kelihatan. Jadi kita akan bahas wadah yang ini aja. Jadi kalau kalian bisa perhatikan, di sini tuh sudah terdapat kutu air anakan-anakannya tuh ya. Tuh, yang kecil-kecil ini nih, yang masih putih-putih ini tuh, itu dia anakannya, dan ternyata jumlahnya banyak sekali. Dan ini sudah berkembang ya. Kalau ini basicnya adalah ini pakai air hijau ya. Cuman setiap hari saya kasih kotoran puyuh juga, karena karena ini saya fungsikan untuk ngebom, jadi harus banyak dan minimal dia mensupport kutu air yang saya jual. Jadi kalau di kolam terpal itu kurang, ya yang di sini saya ambilin. Nah ini dia guys, tuh ya kutu airnya. Dan ini juga kemarin juga saya hampir bingung juga. Saya malah berpikiran jangan-jangan kutu air ini kecampur sama kutu air Dapniamak, karena anakannya itu persis banget kayak gini nih, anakan Dapniamak. Nah jalannya juga kayak gini, cat. Cuman nggak apa-apa lah kalau misalnya kecampur. Tuh ya, di pojok sana juga. Nah tuh, kalau ditanya ini pakai media apa, ini pakai medianya air hijau plus kotoran burung puyuh. Oke guys, mungkin itu aja updatean video hari ini. Yang menjadi poin utama di sini adalah tips ketika hujan, terkena air hujan, langsung segera siram kotoran burung puyuh lagi. Perlu nunggu nggak? Ya saran saya sih enggak sih, pokoknya selesai hujan langsung siram lagi aja kotoran burung puyuhnya. Berapa takaran yang sesuaikan sama wadah kalian. Kalau wadah kalian pakai ember, ya paling berapa ya? 1 gelas aqua lah, 1 gelas aqua air ya, air kotoran burung puyuh. Kalau wadahnya 1 box kulkas kayak gini, ini biasanya 1 gayung. Kalau ini 1 gayung. Terus kalau pakai wadah terpal yang besar kayak gitu, saya kan pakai terpal ukuran 2,5 kali 80 meter, 80 cm, itu saya kasih sekitar 3 sampai 5 gayung, itu aja sih. Oke, mungkin itu aja video singkat hari ini. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini dan bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan kalau teman-teman lagi ada pertanyaan terkait mengutuk kutu air, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak.